Shalom keluarga besar GKSI Bethlehem. Mari kita ucapkan syukur kita, mari kita siapkan hati kita. Kita mau memulai ibadah kita. Mari kita undang Roh Kudus biar hadir di tengah-tengah kita. Haleluya. Bapa, kami mau bersyukur Tuhan buat setiap tahun demi tahun yang boleh kami lalui. Kami boleh ada sekarang semua karena kebaikan Tuhan, karena anugerah-Mu, karena kesetiaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Karena itu kami mau bersyukur Tuhan. Kami mau bersyukur buat tahun yang baru Tuhan yang Kau berikan. Syikiralamaya syikiralamaya se Hiralamaya sikirananayaralamo. Kami bersyukur Tuhan. Hiralamaya sikirananamo. Haleluya. Hiralamaya se kita bersyukur. Oh, 感谢你天父，我感谢你我神，你的这爱永远长存在我生命，我感谢神
firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi, firman-Nya digenapi, firman-Nya digenapi. Haleluya. Mari kita sama-sama terima sukacita dari surga di tengah badai yang bergelora. Kita mau sama-sama terima sukacita itu. Amin. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami percaya di dalam setiap musim kehidupan kami, Engkau Allah yang selalu setia, selalu menjaga, dan selalu menopang kami, Tuhan. Terima kasih Yesus. Tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanmu. Biar kehendak-Mu dan rencanamu terjadilah di hidupku. Kau yang menuntun setiap langkahku, hanya Engkau pertolonganku. Padamu Yesus aku berseru, Kau harapan terang hidupku.
gelap dan tak berbintang. Ku tahu Tuhan Kau memelukku, aku takkan menyerah. Dalam sesak ku percaya Tuhan Kau dekatku. Meski ku bergurai air mata, ku tetap setia. Dengan segenap hatiku percaya Kau setia selamanya. Meski malamku panjang, gelap dan tak berbintang, ku tahu Tuhan Kau memelukku, aku takkan menyerah. Dalam sesak ku percaya Tuhan Kau dekatku. Malamku panjang, gelap dan tak berbintang, ku tahu Tuhan Kau memelukku, aku takkan menyerah. Dalam sesak ku percaya Tuhan Kau dekatku. Tuhan Kau dekatku. Tuhan Kau dekatku.祝大家新年快乐，万事如意，身体健康，幸幸福福，平平安安. Selamat Hari Raya Tahun Baru Imlek 2021. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat GKSI Bethlehem yang sangat diberkati Tuhan. Senang sekali pada hari ini saya Pendeta Agus Sultan bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah online. Izinkan saya mengucapkan selamat merayakan Tahun Baru Imlek kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang merayakannya. Kyong Sifat Choi, Shannon Kuala, Wan Sen Rui. Saya berdoa damai sejahtera, sukacita, prosperity Tuhan melimpah-limpah dalam hidup setiap kita. Pada hari yang spesial ini saya ingin berbicara tentang tema yang diberikan kepada saya. Nah maka dari itu saya mengajak kita membaca dari kitab Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-12 yang menulis demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan kami bisa mendengar kembali firman-Mu. Bersabdalah ya Bapa, biar firman-Mu menjadi pelita yang menerangi setiap langkah hidup kami. Urapi hamba-Mu dengan urapan yang dahsyat, yang hebat dan luar biasa. Penuhkan hamba dengan wibawa dan otoritas-Mu untuk menyampaikan kebenaran-Mu yang powerful bagi setiap kami yang mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Semua yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat yang kita barusan baca merupakan hukum yang kelima dari 10 hukum Allah yang disampaikan kepada Musa. Kita berbicara tentang law, kita berbicara tentang hukum. Apakah hukum itu? Yang pertama, hukum artinya aturan, perintah yang mengandung konsekuensi kalau dilanggar. Ketika Anda melanggar satu hukum, satu aturan, satu perintah, maka akan ada hukuman bagi setiap kita. Yang kedua, hukum bermakna, yaitu segala sesuatu yang ada di dalam wilayah hukum akan diperlakukan sama
tidak memandang bulu. Artinya apa? Kalau ini adalah hukum ilahi, karena ini hukum Tuhan, maka kita sebagai anak Tuhan, kita harus melakukan hukum itu. Tuhan tidak pernah pandang bulu siapapun juga dia. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, 10 hukum Tuhan ini luar biasa. Karena hukum ini mengandung 2 aspek. Aspek yang pertama adalah aspek vertikal. Dari hukum pertama sampai hukum keempat yang mengatur hubungan kita dengan Tuhan. Dan aspek yang kedua adalah aspek horizontal dari hukum yang kelima sampai hukum yang ke-10 yang mengatur hubungan kita dengan sesama. Nah, dalam aspek yang horizontal, hukum pertama yang ditulis adalah hormati orang tuamu. Ini penting sekali. Karena apa? Karena ini hukum satu-satunya yang menulis reward, yang menulis upah. Dikatakan ketika kita menghormati orang tua kita, kita akan mengalami lanjut umurmu, kata Alkitab. Nah, kata lanjut umur artinya berarti hidup yang diberkati dan hidup yang berdampak, hidup yang berguna, hidup yang berpengaruh bagi banyak orang di sekitar kita. Hukum ini menulis kata hormati. Saya sedih banget saudara, karena kata hormat itu sudah kehilangan makna di zaman di mana kita hidup. Kata hormat itu sudah hilang dalam kamus banyak orang. Sudah tidak ada lagi hormat kepada Tuhan. Sudah tidak ada lagi hormat kepada orang tua. Kata hormat itu yang pertama berarti respect. Kita respect, kita menghargai, kita menghormati. Yang kedua, kata hormat itu artinya menganggap yang penting dan bernilai, valuable, berharga. Jadi kalau kita menghormati orang tua kita menganggap orang tua kita penting. Kita menganggap orang tua kita berharga melebihi apapun juga. Coba cek. Apakah Anda sudah menganggap orang tua Anda berharga? Apakah Anda sudah menganggap orang tua Anda the most important thing? Hal yang paling penting dalam hidup Anda. Yang ketiga, kata hukum dalam bahasa Ibrani artinya bobot, artinya berat, weighty, saudara. Ini berbicara tentang sesuatu yang bernilai tinggi. Kalau kita mau beli emas, berlian, yang diukur bobotnya, beratnya. Semakin berat maka semakin berharga, semakin bernilai. Tuhan ingin sebagai anak-anak Tuhan kita memiliki rasa hormat kepada orang tua. Kita menghargai orang tua kita sebagai sesuatu yang bernilai tinggi, yang berharga dalam hidup kita. Kata berbakti dalam bahasa Mandarin. Saya jujur nggak pinter bahasa Mandarin. Saya cuma tahu ini po ya paksa saudara. Katanya dalam bahasa Mandarin kata berbakti itu ditulis di bagian atasnya orang tua dan di bagian bawahnya anak. Jadi berbakti itu artinya anak harus ada di bawah dan dia hormat, dia respect, dia menghargai orang tuanya. Sekarang kita mau masuk lebih dalam. Bagaimana Pak secara praktis kita bisa menghormati orang tua kita? Kita mau lihat apa kata firman Tuhan. Yang pertama, dengan mentaati perkataan orang tua kita. Taat kepada perkataan orang tua kita. Kolose pasal yang ketiga 20 menulis demikian. Hai anak-anak, semua kita pernah jadi anak-anak bukan? Anda yang seorang ayah, tadinya Anda seorang anak-anak juga. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal. Obey, taat. Karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Kata indah itu well pleasing. Artinya berkenan, sangat disukai Tuhan. Kalau Anda mau jadi orang yang dicintai, disayang, yang orang yang berkenan, yang menyenangkan hati Tuhan, caranya gampang, yaitu kita mentaati perkataan orang tua kita. Anak-anak sekarang gampang sekali berontak, gampang sekali saudara melawan apa perkataan orang tua. Kita argue, kita debat, kita membantah perkataan orang tua.
Saya satu hari bersama ipar saya dan bersama ponakan saudara. Nah waktu itu si ipar ini bercerita tentang satu hal. Belum selesai si ipar ini bercerita, anaknya langsung menyanggah. Anaknya langsung membantah. Padahal bantahan si anak itu salah. Makanya orang-orang muda itu punya satu kelemahan. Terlalu naif, terlalu lugu dan polos. Dia nggak tahu apa-apa, tapi sok tahu. Ini dengar anak-anak muda. Engkau tidak tahu apa-apa, tapi sok tahu. Kalau sama mama papa bilang, udah nggak usah khawatir. I can do it. I know it mom. I know it dad. Saya tahu itu, saya ngerti. Padahal dia nggak tahu apa-apa. Belum punya pengalaman dalam kehidupan ini. Efesus 6 ayat 1-3 menulis demikian. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Kadang haruslah demikian. Ini hukum, ini aturan, ini perintah. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting. Seperti yang nyata dari janji ini. Supaya kamu berbahagia. Oh haleluya. Anak yang hormat sama orang tuanya akan berbahagia. Dan saya sudah melihat fakta saudara. Anak-anak yang anak-anak yang berbakti, anak-anak yang taat pada perkataan orang tuanya, maka anak-anaknya itu akan berbahagia, akan diberkati luar biasa. Coba lihat, orang sukses, orang kaya, orang hebat itu siapa sih? Orang yang dasarnya hormat kepada orang tua. Saya kenal salah satu orang kaya di Indonesia, mungkin termasuk 50 orang terkaya di Indonesia. Dan satu ciri khas yang luar biasa dari orang ini adalah dia hormat sekali kepada mamanya. Kebetulan papanya sudah tidak ada. Apapun yang mamanya perintahkan dia selalu lakukan. Dia selalu prioritaskan mamanya. Luar biasa banget. Gak salah kalau dia diberkati. Gak salah kalau dia berbahagia. Dan dikatakan, dan panjang umurmu di bumi. Haleluya. Umur kita panjang, hidup kita berkualitas, hidup kita berdampak bagi banyak orang. Haleluya. Taati orang tuamu. Jangan suka melawan. Jangan suka membantah. Jangan selalu bilang papa mama sok tahu. Mereka tuh sudah makan asam garam lebih dulu dari kita. Mereka sudah punya banyak pengalaman dari kita. Kalau orang tua kita menegur, menasihati kita itu out of love. Karena mereka sayang, mereka cinta kepada kita. Pasti ada maksud yang baik dari orang tua kita. Tidak ada orang tua yang jahat saudara. Orang tua itu sayang, memprioritaskan buat anaknya. Ulangan 21 ayat 18-21 menulis demikian. Ulangan 21 ayat 18-21. Ini perjanjian lama serem banget saudara. Perhatikan. Apabila seseorang mempunyai anak laki-laki yang degil dan membangkang. Perhatikan, membangkang. Yang tidak mau mendengarkan perkataan ayahnya dan ibunya. Tidak mau mendengarkan. Perhatikan. Dan walaupun mereka menghajar dia, tidak juga ia mendengarkan mereka. Maka haruslah ayahnya dan ibunya memegang dia dan membawa dia keluar kepada para tua-tua kotanya di pintu gerbang tempat kediamannya. Dan harus berkata kepada para tua-tua kotanya, anak kami ini degil dan membangkang. Ia tidak mau mendengarkan perkataan kami. Ia seorang pelahap dan peminum. Maka haruslah semua orang sekotanya, perhatikan, melempari anak itu dengan batu sehingga ia mati. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Dan seluruh orang Israel akan mendengar dan menjadi takut. Wow. Untung kita nggak hidup dalam perjanjian lama. Anak yang membangkang, yang tidak taat sama orang tua, itu hukumannya dilempari saudara. Dengan batu, dirajam sampai ia mati. Maka dari itu jemaat Tuhan, mari kita taati perkataan orang tua kita. Itu cara kita menghargai, menghormati mereka. Saya menyesal banget, seringkali dulu orang tua saya berbicara,
saya selalu bantah. Saya selalu nggak pernah dengerin. Tapi kalau kita renung-renungkan kemudiannya, ternyata ada benarnya apa yang mereka katakan. Ada benarnya apa yang mereka sampaikan kepada kita. Cuma kita aja yang degil, kita aja yang jahat, kita aja yang memberontak, merasa sok tahu. Dan ketika saya bertobat, hidup saya berubah, hubungan saya dengan orang tua saya dipulihkan Tuhan. Yang kedua, bagaimana cara kita hormat kepada orang tua? Dengan berkata sopan kepada orang tua. Jangan saudara berteriak-teriak dengan suara keras memaki-maki orang tua. Itu nggak pantas. Jangan berkata kasar pada orang tua. Kita baca ayatnya. Keluaran 21 ayat 15 dan ayat yang ke-17 menulis demikian. Ayat 15 berkata demikian. Siapa yang memukul ayahnya atau ibunya, pastilah ia dihukum mati. Kita nggak boleh bertindak kekerasan. Tidak boleh memukul. Kita tidak boleh saudara kasar dengan orang tua kita. Alkitab berkata dia dihukum mati. Ayat 17 menulis begini. Siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya, dia pasti dihukum mati. Wow, saudara. Jangan mengutuk orang tuamu. Jangan berkata tidak sopan kepada orang tuamu. Kata-kata kita harus penuh dengan hormat. Menghargai mereka. Anda tahu nggak? Orang tua Anda sudah memberikan yang terbaik. Yang mereka miliki buat Anda. Kalau Anda bisa ada sampai sekarang ini. Itu semua karena pengorbanan daripada orang tua. Saya bisa ada sebagaimana saya ada hari ini. Ini investasi dari orang tua saya. Mereka berkorban banyak hal bagi hidup saya. Saudara jangan pernah kasar. Jangan pernah memaki. Jangan pernah abuse orang tuamu. Saya sedih banget dengar berita. Ada anak saudara memperkarakan ayahnya ke pengadilan. Ada anak saudara bersikap kasar kepada mamanya, diusir keluar dari rumah. Saya dengar cerita saudara. Kenapa di Singapura Perdana Menteri Lee Kuan Yew almarhum membuat dana pensiun, dana untuk orang tua. Karena satu hari Lee Kuan Yew berjalan di jalan, dia bertemu dengan seorang pengemis. Dan waktu Lee Kuan Yew mengamati pengemis itu, dia kaget. Setahu dia, pengemis ini orang kaya. Kenapa orang kaya ini jadi pengemis? Ternyata dia diusir oleh anaknya. Dia dibuang oleh anaknya, saudara. Dan sejak hari itu Lee Kuan Yew sadar. Orang-orang tua di Singapura harus diperhatikan. Sehingga di masa tua mereka hidup layak. Jangan pernah kasar sama orang tuamu. Apa yang kau lakukan kepada orang tuamu mungkin akan dilakukan anakmu kepadamu. Satu hari saudara, ini cerita legenda katanya di Cina. Ada seorang bapak dan ibu muda punya papa yang sudah tua. Yang sakit-sakitan. Yang sudah ngerepotin. Makan susah, muntah, yang maaf ya suka buang air besar, buang air kecil, nggak bisa kontrol. Jadi mereka berpikir ini papa ini udah nggak perlu hidup lagi deh. Tapi herannya nggak mati-mati. Akhirnya mereka merencanakan untuk membuang si papa. Mereka membuat satu keranjang untuk mengangkut si papa ini nanti dibawa ke pinggir jurang dan dilempar. Sementara mereka membuat keranjang, rupanya anaknya juga meniru hal yang sama. Terus si bapak ibu muda ini tanya, "Nak, kamu buat apa?" Anaknya bilang, "Sama, aku buat keranjang juga." Terus dia tanya, "Keranjangnya buat apa?" "Buat engkong kan mama papa sudah buat. Kamu buat keranjang buat apa?" Si anak bilang, "Nanti buat buang papa atau mama," katanya. Saudara sekalian, anak akan meniru apa yang orang tuanya lakukan. Kita ini sebagai orang tua teladan bagi anak-anak kita. Maka dari itu ketika kau menghormati orang tuamu, anak-anakmu juga akan menghormati engkau. Coba perhatikan. Kenapa anakmu berontak? Kenapa anakmu melawan? Kenapa anakmu membangkang kasar kepadamu? Jangan-jangan itulah perlakuanmu kepada orang tuamu. Yang ketiga, bagaimana caranya kita menghormati orang tua kita?
dengan cara mensupport, mencukupkan semua kebutuhan mereka. Anda sebagai anak, memang ini nggak kewajiban. Orang tua juga nggak minta. Tapi saya merasa sebagai anak Tuhan kita berkewajiban untuk mensupport orang tua kita, menyediakan semua keperluan mereka sesuai dengan takaran kita. Mari baca ayatnya. 1 Timotius 5 ayat 8 menulis demikian. Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, termasuk orang tuanya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Artinya kita belajar untuk mensupport, memprovide kebutuhan orang tua kita kalau mereka sudah tidak punya penghasilan lagi, kalau mereka sudah tua. Yesus pernah menegur orang Farisi dan ahli Taurat. Kita baca deh. Markus 7 ayat 10 sampai 12 menulis demikian. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, orang Farisi dan ahli Taurat, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu. Jadi anak memelihara orang tua sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah, maka kamu tidak akan membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya. Jadi ada orang Yahudi, mereka mencari dalih lah bahwa mereka tidak mensupport orang tua mereka, tidak memelihara hidup orang tua mereka karena dananya buat korban. Yesus bilang, aduh bahaya banget, kamu salah, kata Yesus. Kamu tidak membiarkan lagi berbuat sesuatu pun untuk bapak atau ibumu. Yesus katakan artinya selama kau bisa provide, cukupkan semua keperluan daripada orang tuamu. Saya mau bagikan pengalaman saya. Satu hari saya berjumpa dengan mentor senior rohani saya. Orangnya sukses, diberkati, orangnya diurapi dalam pelayanan. Saya dengan penasaran bertanya, apa resep koko ini diberkati, sukses, diurapi dalam pelayanan? Dan dia menjawab saya, membuat saya kaget. Rahasianya cuma satu. Saya selama ini menghormati orang tua saya sesuai dengan perintah Tuhan. Saya selalu berusaha mensupport orang tua saya, mendukung secara keuangan buat mereka. Dan dia menyarankan kepada saya untuk melakukan hal yang sama. Saya kemudian berkata, sorry. Sebagai gembala, love gift saya waktu itu gak besar, gak banyak. Untuk hidup sendiri aja pas-pasan. Mana mungkin saya bisa sisihkan untuk orang tua saya. Dia berkata, seberapapun itu jumlahnya, sebagai anak kamu harus belajar untuk mensupport orang tuamu. Dan akhirnya saya lakukan prinsip ini, hukum ini. Setiap kali saya terima love gift, saya selalu sisihkan dan saya transfer kepada orang tua saya. Satu hal yang membuat saya senang adalah ternyata orang tua saya senang sekali menerima uang support dari saya. Mungkin jumlahnya nggak besar. Mereka nggak pernah minta, saudara. Tapi sebagai anak saya ingin menunjukkan bakti saya, hormat saya, sayang saya kepada orang tua saya. Walaupun dalam jumlah uang yang sedikit, karena itu yang saya bisa. Dan saya mau bersaksi kepada saudara. Sejak saya melakukan itu, ekonomi saya diberkati. Keuangan saya diberkati. Pelayanan saya diberkati Tuhan luar biasa. Percayalah, ketika sebagai anak, kita memelihara orang tua kita. Kita mensupport, memprovide, mencukupkan apa yang orang tua kita perlukan. Apalagi sebagian besar orang tua sudah gak punya income. Mereka hidup dari mana? Ya dari kita, anak-anaknya. Percayalah engkau akan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Engkau akan melihat terobosan-terobosan yang dahsyat Tuhan kerjakan dalam hidupmu, dalam keuanganmu. Cara yang keempat, kita menghormati orang tua kita adalah dengan memaafkan kesalahan mereka. Tidak ada orang tua yang sempurna. Tuhan memilih orang tua kita untuk melahirkan kita bukan karena mereka sempurna.
Bukan karena mereka tahu teknik cara mendidik anak. Apalagi Anda yang lahir di tahun 50-an, 60-an. Pada zaman itu pengetahuan tentang mendidik anak tidak secanggih sekarang. Teori-teori tentang mendidik anak pada waktu itu nggak banyak. Jadi mereka punya banyak kekurangan. Kadang-kadang mereka tidak tahu bagaimana cara terbaik mendidik anak. Celakanya mereka mendidik kita berdasarkan pengalaman mereka dari orang tua mereka. Apa yang mereka terima didikan dari orang tua mereka, itulah cara mereka mendidik kita. Kalau orang tua mereka mendidik dengan salah, ya akibatnya kita jadi salah didik. Saudara sekalian, kita harus belajar mengampuni orang tua kita. Mereka bisa salah dan sering banyak salah. Mereka bisa menyakiti dan melukai kita. Tapi kita harus belajar mengampuni mereka. Jangan izinkan iblis merusak hubungan kita dengan orang tua kita. Sekali lagi, jangan izinkan iblis merusak hubungan kita dengan orang tua kita. Pengalaman saya dengan papa saya. Papa saya bukan orang jahat. Papa saya orang yang sangat baik. Orang yang sangat dingin, yang cuek, masa bodoh. Egonya tinggi sekali. Dia hanya hidup untuk dirinya sendiri. Dia nggak peduli tentang istri dan anak-anaknya. Seingat saya, dari saya kecil nggak pernah dipeluk, nggak pernah dicium, nggak pernah disayang, nggak pernah main sepeda-sepedaan, nggak pernah main kuda-kudaan sama papa. Saya kalau lihat ada anak main kuda-kudaan sama papanya, saya itu iri sekali. Karena saya nggak pernah ngalami seperti itu. Papa saya dengan kami itu jauh sekali rasanya, saudara. Kami nggak dekat dengan papi. Kami nggak dekat sama sekali. Akibatnya, saya jadi anak yang melawan. Saya jadi anak kalau bicara suara keras kepada papa. Saya nggak respect, saya nggak hormat sama dia. Dan juga semua saudara-saudara saya. Satu hari mami sakit cukup parah. Kami anak berdoa loh. Tuhan jangan panggil mami. Kalau boleh panggil papi aja. Kenapa? Papi ada atau nggak ada, nggak masalah gitu loh. Dia ada atau nggak ada, sebodoh. Dia nggak pernah dekat sama kita, nggak pernah mau tahu sama kita. Saya ini dari kecil itu sekolah selalu juara 1, saudara. Kelihatan kan muka orang pintar kan? Tapi saya nggak pernah diapresiasi oleh papi saya. Nggak pernah bilang kamu tuh anak pintar, kamu hebat, kamu luar biasa, ayo semangat. Nggak pernah. Papi saya itu cuek sekali. Lu mau sekolah boleh, nggak sekolah nggak apa-apa. Lu mau naik kelas, mau tinggal kelas, bodoh. Dia nggak pernah mau tahu, nggak pernah mau peduli. Yang urus sekolah kami, yang urus hidup kami itu mami yang berjuang luar biasa. Akibatnya kami lebih dekat ke mami daripada ke papi. Tapi setelah saya bertobat sungguh-sungguh, saya menyadari ini hal yang tidak baik. Ini hal yang tidak benar. Saya harus pulihkan hubungan saya dengan papi saya. Saya mengambil keputusan untuk memaafkan, untuk mengampuni papa saya. Dan saya berjuang, saudara. Gak gampang. Karena selama ini kami gak dekat sama papa. Satu hari saya menghampiri papa saya. Dia sedang duduk nonton TV. Saya sama papa gak pernah berdekatan. Jadi waktu saya datang mendekat sama dia, dia kaget. Ada apa? Dia bingung. Kok anak saya tiba-tiba datang dekat? Saya pegang dia, terus saya peluk dia. Saya minta maaf. Dan kami bertangis-tangisan pada waktu itu. Sejak hari itu hubungan saya dengan papi dipulihkan. Papi jadi sayang banget, perhatian banget sama saya. Dan saya sayang sekali sama papi. Satu hal yang membuat saya bahagia dan bersuka cita, menjelang papi saya meninggal dunia, semua anak berkumpul dan kita dipulihkan, saling minta maaf, dan kita semua hubungan yang selama ini beku jadi cair. Saya percaya papi saya meninggal dalam damai sejahtera dan sukacita Tuhan yang luar biasa. Dan dari pengalaman ini saya belajar, saudara. Kenapa papi saya begitu cuek?
Kenapa papi saya sepertinya masa bodoh, nggak pernah perhatiin kami, nggak pernah menunjukkan ekspresi kasih sayangnya kepada anak-anaknya. Ternyata papi saya waktu dia lahir, dia sudah tidak punya papa. Waktu dia di dalam kandungan mamanya, papanya sudah meninggal. Jadi papa saya dari sejak lahir tidak pernah melihat papanya, tidak pernah merasakan kasih sayang seorang papa, tidak pernah dipeluk oleh seorang papa, tidak pernah dinasihati oleh seorang papa, tidak pernah. Dia dibesarkan oleh ibunya, oleh oma saya sebagai single mother. Di situ saya mengerti mengapa dia nggak pernah memeluk kami. Karena dia nggak pernah dipeluk. Mengapa dia tidak pernah menunjukkan ekspresi kasih sayangnya? Karena dia nggak tahu. Dia nggak tahu, saudara. Satu prinsip, kita tidak bisa memberi apa yang kita tidak punya. Sekali lagi, kita tidak bisa memberi apa yang kita tidak punya. Bagaimana kita bisa memberi kasih kalau kita tidak punya kasih? Bagaimana kita bisa memberikan pengampunan kalau kita tidak pernah menerima pengampunan? Kalau kita tidak punya pengampunan itu dalam hidup kita. Dan di situ saya mengerti dan saya bersyukur hubungan kami dipulihkan. Kalau ada anak-anak yang terluka oleh karena sikap, kelakuan, perkataan orang tuamu, ayo ambil keputusan hari ini untuk mengampuni. Saya nggak pernah mau izinkan iblis yang menang. Saya mau harus Tuhan yang menang. Iblis selalu menghancurkan suatu hubungan. Tapi Tuhan selalu memulihkan suatu hubungan. Catat ini, saudara. Yang kelima, yang terakhir. Bagaimana caranya, Pak? Saya bisa menghormati orang tua saya. Yang kelima, mintalah nasihat dari orang tuamu. Saudara sekalian, orang tua kita itu sudah makan asam garam kehidupan ini. Mereka sudah melewati semua pengalaman-pengalaman yang lebih banyak dari kita. Nggak salah sebagai anak kita merendahkan hati kita, minta nasihat dari orang tua kita. Karena mereka orang yang paling kenal kita, mereka orang yang paling dekat dengan kita, mereka orang yang paling sayang sama kita. Jadi mereka tidak akan asal ngomong sembarangan. Apalagi kalau orang tuamu seorang pendoa, seorang yang dekat dengan Tuhan, pasti nasihatnya penuh dengan hikmat ilahi yang luar biasa. Saya punya teman, saudara. Papinya selalu bilang, "Nak, kamu harus punya uang cash. Kamu harus simpan uang cash." Tapi kadang-kadang sebagai anak kan kita nggak peduliin nasihat orang tua. Dan satu hari dia cerita, dia butuh uang. Dia butuh uang dalam jumlah yang besar. Dia telepon papanya, dia bilang, "Pak, Papa ada uang nggak sejumlah ini? Saya mau pinjam dulu, mau pakai dulu seminggu." Papanya bilang, "Enggak, Papa nggak mau kasih pinjam. Walaupun Papa punya. Kan Papa sudah bilang sama kamu, kamu harus punya uang cash. Jangan sampai kamu tidak punya uang cash. Papa udah berulang-ulang ngomong sama kamu." Nah, di situ teman saya tersadarkan. Dia punya aset banyak, tapi nggak punya uang cash. Untuk jodoh kita, kadang-kadang nasihat orang tua itu luar biasa. Mereka punya insting yang luar biasa bagi anaknya. Anda yang lagi berdoa buat jodoh, dengarkan nasihat orang tuamu. Minta restu dari orang tuamu. Saya percaya pernikahan kita akan diberkati Tuhan kalau ada blessing, restu, berkat dari orang tua kita. So, jemaat Tuhan, hormatilah orang tuamu. Maka kau akan berbahagia, sukses, diberkati, dan umur panjang. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman kebenaran ini. Kami sudah dengar hari ini. Biar kami tidak cuma jadi pendengar, tapi kami jadi pelaku daripada firman-Mu.
Berbicaralah lebih kuat lagi kepada setiap kami ya Roh Kudus. Untuk kami memiliki rasa hormat kepada orang tua kami. Biar kami respect, kami menghargai orang tua kami. Terima kasih Roh Kudus, tuntun, kuatkan, tolong kami untuk melakukan hukum ini di dalam kehidupan kami. Berkati gembala, semua majelis dan semua jemaat GKSI Bethlehem, pakai urapi dengan luar biasa ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan memberkati saudara. Shalom Bapak Ibu Jemaat Bethlehem yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita bersama-sama bersatu hati berdoa pada hari ini. Dan doa syafaat kita di hari ini, keluarga 26%, pekerjaan 21%, keuangan 21%, dan kesehatan 32%. Saya ajak kita semua untuk bersama-sama bersatu hati berdoa, berseru kepada Tuhan di hari ini. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa, kami datang di hadapan-Mu di hari ini ya Tuhan. Seluruh jemaat-jemaat-Mu, hamba-hamba-Mu, kami berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan GKSI Bethlehem. Khususnya doa kami untuk doa yang pertama bagi keluarga. Kami berdoa ada kesatuan di tengah keluarga, ada komunikasi yang baik di tengah keluarga, dan ada kerukunan bagi seluruh keluarga jemaat Bethlehem. Kami memohon kepada Tuhan, kami minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hubungan suami istri boleh berjalan dengan baik, komunikasi boleh lancar, boleh baik, bahkan ada kesetiaan. Kami berdoa, kami minta di dalam nama Yesus, jamah seluruh keluarga GKSI Bethlehem yang ada ya Tuhan. Tangan pengasihan-Mu turun, kekuatan-Mu tercurah. Kami juga berdoa bagi pergumulan orang tua untuk anak-anaknya untuk memperoleh pasangan hidup. Kami berdoa pertemukan dengan pasangan yang tepat ya Tuhan. Kami percaya Engkau menyatakan mujizat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya mereka menemukan jodoh yang terbaik yang datangnya dari Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk orang-orang tua agar mereka mengenal Tuhan dengan benar, berjalan sesuai dengan firman-Mu. Kami berdoa untuk seluruh keluarga jemaat-Mu diberkati dan disertai Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk pergumulan pekerjaan seluruh jemaat Tuhan. Bapa, pergumulan doa jemaat-Mu, kalau ada yang mau mencari kerja, kami berdoa pertemukannya Tuhan, dan kami percaya mereka mendapatkan pekerjaan yang terbaik. Kami meminta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jemaat-jemaat Tuhan yang bergumul untuk pekerjaan, kami percaya mereka mendapatkan pekerjaan yang layak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juga untuk pergumulan jemaat-Mu untuk bisa membayar utang, kami percaya Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan jalan keluar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pekerjaan anak di Singapura juga bagi pergumulan jemaat-Mu dan dapat klien yang baik, kami berdoa Engkau memberkati anak ini di Singapura. Engkau jamah, Engkau tolong, Engkau membukakan jalan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tempat usaha yang sedang direnov untuk segera selesai sehingga mendapat usaha dengan baik, kami berdoa Tuhan jamah, Tuhan tolong, Tuhan buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya, hamba berdoa seluruh usaha pekerjaan seluruh umat-umat-Mu GKSI Bethlehem diberkati oleh Tuhan, dijaga oleh Tuhan, dan kami percaya ada terobosan dalam pekerjaan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk pergumulan keuangan seluruh jemaat Tuhan. Keuangan seluruh jemaat-Mu dicukupi oleh Tuhan. Ada penyediaan dari Tuhan nyata di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dipulihkan, bahkan keuangan anak-anak-Mu Tuhan dilimpahkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa untuk ruko di Ciputra juga segera laku. Kami berdoa mukjizat-Mu nyata di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biaya melahirkan dari umat-umat-Mu, jemaat-Mu, Engkau yang mencukupkan, Engkau yang memberikan
pergumulan yang terbaik, juga pergumulan jemaat-Mu untuk rumah boleh dijual, untuk boleh laku. Kami berdoa, bukakan jalan-Mu, pertemukan dengan orang yang tepat yang memang sedang mencari rumah. Kami percaya ada mukjizat Tuhan. Bahkan jemaat-Mu yang berencana juga membeli rumah, Tuhan tolong berikan kekuatan dan pertolongan dan anugerah-Mu. Kami berdoa ya Tuhan, untuk pergumulan keuangan seluruh jemaat Tuhan, pemeliharaan Tuhan sempurna bagi seluruh jemaat-Mu, penyediaan-Mu selalu nyata bagi seluruh jemaat-Mu. Kami minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk pergumulan kesehatannya Tuhan. Sakit gatal di kulit bagi pergumulan jemaat-Mu, Tuhan tolong sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilur-bilur-Mu Engkau menyembuhkan seluruh jemaat-Mu, khususnya yang sedang sakit gatal di kulit. Bapa, kami berdoa Engkau yang menjadi penyembuh datang menolong dan menyembuhkan. Bapa, Engkau melindungi seluruh jemaat-Mu dari COVID-19 yang sedang melanda bangsa kami dan seluruh dunia. Bapa, lindungi seluruh jemaat-Mu, setiap kami tutup bungkus kami dengan kuat kuasa darah-Mu, dijauhkan dari sakit penyakit virus COVID-19. Kami patahkan dalam nama Yesus Kristus, kekuatan-Mu nyata, pertolongan-Mu nyata. Rahim jemaat-jemaat-Mu yang kalau ada yang sedang hamil Tuhan, Engkau yang melindungi, menjagai dari sakit penyakit, kelemahan virus apapun, kami tolak, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ibu hamil dan babynya juga Engkau pelihara, Engkau jagai. Bapa juga berdoa bagi pergumulan jemaat-Mu untuk memperoleh keturunan. Kami berdoa tangan pengasihan-Mu turun, anugerah-Mu nyata bagi jemaat-jemaat-Mu yang bergumul untuk memperoleh keturunan. Kami percaya Engkau membukakan rahimnya Tuhan, sehingga memperoleh keturunan yang sehat, yang luar biasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk pergumulan kesehatan seluruh jemaat-Mu dilindungi oleh Tuhan, ditutup bungkus oleh kuat kuasa darah-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tidak lupa juga kami berdoa untuk kota dan bangsa kami yang sedang melawan pandemi ini ya Tuhan. Tolong Bapak Presiden Joko Widodo, Bapak Wakil Presiden dan seluruh jajarannya, Engkau yang menolong ya Tuhan, Engkau yang mengurapi, bahkan Engkau yang memberikan solusi yang terbaik bagi bangsa kami. Kami percaya bangsa kami dalam tangan pengasihan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan. Bahkan juga untuk proses vaksinasi yang ada sepanjang tahun ini, Tuhan tolong Engkau yang campur tangan membuat semuanya berhasil. Kami juga berdoa bagi gereja dan seluruh jemaat-jemaat yang terluput dari COVID. Kami percaya yang sakit disembuhkan, yang bergumul dan dalam segala pergumulan yang ada, Tuhan tolong Engkau membukakan jalan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk Gembala, Senior Pastor, Bapak Hengki Setiawan Umar, dan Ibu Feni Abednego dan seluruh keluarga yang ada. Engkau tolong, Engkau lindungi, bahkan berkat-Mu selalu nyata. Juga bagi seluruh gembala-gembala sidang yang ada, seluruh hamba-hamba Tuhan dan full timer yang ada, Tuhan tolong Engkau lindungi, Engkau yang mencukupkan segala kebutuhannya. Terima kasih. Kami berdoa ya Tuhan, kami bersyukur di hari ini. Kami percaya Engkau mendengar doa kami, Engkau mendengar seruan kami di hari ini. Kalau sebentar kami mau menerima berkat Tuhan, Engkau yang mengurapi dan memberkati setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan berseru kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita arahkan hati kita sepenuhnya kepada Allah dan kita akan terima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, berkat yang berlimpah-limpah, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuannya dengan Roh Kudus, menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Maka diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah kesehatanmu, dan diberkatilah keluar masukmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dan segala kepenuhan berkat ini kita terima di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kita yang hidup. Haleluya. Amin. Xin Yen Kuai Le, Kung Si Fa Chai, Xin Xiang Se Chang, Wan Se Rui, Sang Ti Chu Fu Ni.